got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Lastuti MPD selaku pembimbing. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa nikmat, yaitu nikmat iman, kesehatan, lebih-lebih kesempatan. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya Binda Nitasari. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Interaktif Matematika Berbasis Artificial Intelligence untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa kelas 2 di SDN 18 Dorong Kota Bima. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan numerasi pada anak usia dini di era sekarang, yang dimana kemampuan numerasi ini menjadi fondasi penting untuk menguasai bidang-bidang ilmu lainnya di kemudian hari. Penelitian ini dilatar belakangi juga dengan perkembangan zaman di mana teknologi semakin canggih dan pada pembelajaran sekarang sudah memasuki pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang lebih memfokuskan kepada literasi, di mana pembelajaran abad 21 ini memiliki 6 literasi, salah satunya yaitu literasi numerasi. Kemampuan literasi numerasi ini merupakan kemampuan yang penting yang harus dimiliki setiap anak, di mana istilah dari kemampuan numerasi ini yang digunakan oleh Kemendikbud yaitu merujuk kepada matematika literasi atau matematika literat. Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan masa depan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SDN 18 Dorong Kota Bima, di mana masalah yang ada di sana, sebagian siswa di SDN 18 Dorong Kota Bima, khususnya di kelas 2, belum mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, siswa yang ada di SDN 18 Dorong Kota Bima masih kesulitan dalam memahami konsep matematika, khususnya kelas 2. Dan permasalahan selanjutnya yaitu siswa di SDN 18 Dorong Kota Bima, khususnya di kelas 2, masih mengalami ketakutan terhadap mata pelajaran matematika. Hal tersebut pasti ada yang menyebabkan kenapa siswa tersebut mengalami hal yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama, guru masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa merasa bosan dan tingkat pemahaman akan konteks pembelajarannya itu kurang. Yang kedua yaitu kurangnya penggunaan media interaktif dan menyenangkan. Guru yang ada di SDN 18 Dorong Kota Bima, khususnya pada kelas 2, itu masih menggunakan media buku cetak ataupun papan tulis saja, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan uraian masalah yang sudah dijelaskan tadi, penting bagi guru di SDN 18 Dorong Kota Bima untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Solusinya adalah menerapkan media video interaktif matematika berbasis artificial intelligence. Kenapa harus menerapkan media tersebut? Karena banyak sekali penelitian yang meneliti terkait artificial intelligence ini untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu penelitian yang diteliti oleh Muhammad 2022 mengemukakan bahwa penggunaan AI dalam konteks pendidikan matematika membawa dimensi yang baru yang menarik dan interaktif bagi siswa. Selanjutnya alasan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh John 2022, di mana beliau mengemukakan bahwa tujuan dipakainya AI dalam pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan meningkatkan kualitas pendidikan serta keterlibatan siswa. Dari permasalahan yang ada, penyebab yang ada, solusi dan alasan, maka saya ingin mengangkat
berjudul yaitu pengembangan media video interaktif matematika berbasis artificial intelligence untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian saya yaitu bagaimana solusi yang diberikan oleh saya yaitu berupa media video interaktif matematika berbasis artificial intelligence ini layak, praktis, atau efektif untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 2 pada SDN 1820 Kota Bima. Selanjutnya yaitu kajian teori. Dari judul yang saya angkat, ada beberapa variabel-variabel yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu video interaktif. Menurut Rahmatika 2020, pengertian dari video pembelajaran interaktif adalah metode penceritaan berbasis audiovisual yang akan mengajak penonton sebagai pengguna, pemilik, dan partisipan aktif terhadap media yang dikemas secara sistematik. Selain menurut Rahmatika, ada beberapa pendapat yang sejalan dengan pernyataan tersebut, yaitu Norella, Astuti, dan Amelia 2022, bahwa pengertian video pembelajaran interaktif ialah metode penceritaan berbasis audiovisual yang menampilkan berbagai jenis animasi dan gambar dan mampu membuat anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan bisa membantu guru dalam memvisualisasikan materi yang diberikan secara nyata menggunakan video. Dengan menggunakan video pembelajaran interaktif, anak akan cenderung lebih tertarik oleh materi yang disampaikan gurunya. Selanjutnya, pendapat dari Hareva Madetegah dan Pujianti 2022 mengatakan bahwa melalui penggunaan media aktif pembelajaran berupa video interaktif dapat membangun rasa ingin tahu anak sekaligus memotivasi anak saat belajar untuk membantu mereka memahami serta menguasai materi serta informasi yang dipaparkan dalam video. Berdasarkan dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran interaktif ini melibatkan siswa secara aktif dengan menyajikan materi, menggunakan animasi, dan gambar sinematik. Metode ini meningkatkan minat, memudahkan pemahaman konsep kompleks, dan efektif mengembangkan kemampuan kognitif serta motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu teori materi pelajaran matematika. Menurut Hayunisa dan Krista Amini 2023 mengungkapkan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar. Selain menurut tersebut, ada pendapat lain yaitu Sari dan Wulandari 2022 mengungkapkan bahwa keuntungan dari belajar matematika adalah dapat mengembangkan cara berpikir siswa dan mampu menggunakan logika dalam menghadapi serta permasalahan yang dapat. Selanjutnya menurut Agustina 2020 bahwa matematika mempunyai peranan yang cukup besar dalam memberikan berbagai kemampuan kepada siswa untuk keperluan penataan, kemampuan berpikir, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dari pendapat-pendapat di atas, bisa kita simpulkan bahwa matematika ini adalah disiplin ilmu, membantu memahami fenomena alam, menganalisis pola, dan membuat prediksi serta diterapkan dalam berbagai bidang. Matematika ini adalah bahasa universal, ilmu pengetahuan, dan alat penting untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu teori penerapan AI dalam pembelajaran. Menurut Elchen 2020, penggunaan AI dalam pembelajaran bukan hanya tentang mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menyediakan pengalaman belajar yang personal dan adaptif, AI membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara optimal, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan individual. Selanjutnya menurut Carvalho 2022 mengungkapkan bahwa
rekonseptualisasi desain pembelajaran di era kecerdasan buatan atau AI memiliki kontribusi utama dalam mengeksplorasi ruang permasalahan desain pendidikan. Pendekatan ini menghadirkan perubahan paradigmatik dengan mengintegrasikan teknologi AI sebagai alat yang dapat meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya, menurut Anand dan Sohail 2019, dalam penelitiannya menyoroti bagaimana kecerdasan buatan dengan kemampuannya untuk memproses data besar dan belajar secara mandiri membuka peluang baru dalam meningkatkan efektivitas pendidikan. Beberapa pendapat di atas bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama penggunaan AI dalam pendidikan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang pintar dan adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, AI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya yaitu teori literasi numerasi. Menurut Rosalina dan Suhardi 2020, literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah nyata dalam situasi kehidupan sehari-hari yang berbeda, guna memberikan informasi dalam format yang berbeda, baik itu grafik, tabel, maupun gambar, kemudian menggunakan interpretasi hasil analisis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Hartatik 2019, kemampuan literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan peserta didik untuk menjabarkan informasi yang berkaitan dengan angka atau matematika, kemudian merumuskan sebuah permasalahan, menganalisis permasalahan, serta menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Selanjutnya, menurut OECD 2023, literasi numerasi sebagai kemampuan seorang untuk bernalar secara matematis atau merumuskan, menggunakan, serta menginterpretasikan matematika untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks di dunia nyata. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bisa saya simpulkan bahwa numerasi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan angka dalam berbagai konteks. Ini mencakup pemahaman konsep matematika, keterampilan, menghitung, dan mengukur, serta penggunaan data numerik dalam pemecahan masalah sehari-hari dan di dalam konteks ilmiah atau teknis. Numerasi yang baik melibatkan pemahaman mendalam, penamparan praktis, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian yang pertama dari Yunita Kristina Pardede, Yuyun Yuhan, Aan Subahan Pamungkas 2021 dengan judul pengembangan video pembelajaran berbasis numerasi untuk siswa sekolah dasar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu teknik analisisnya menggunakan kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut mengembangkan video pembelajaran berbasis numerasi. Sedangkan saya mengembangkan video pembelajaran interaktif berbasis AI ataupun Artificial Intelligence untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa. Selanjutnya, penelitian yang kedua yaitu dari Purnama, Irman Nur Muharani dan kawan-kawan 2024, yaitu dengan judul implementasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI di sekolah dasar. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu mengimplementasikan atau menerapkan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan di sekolah dasar. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut melakukan penerapan kecerdasan buatan AI ini di sekolah dasar, yaitu pada keseluruhan mata pembelajaran. Sedangkan penelitian saya fokus ke mata pembelajaran matematika. Perbedaannya juga yaitu pada teknik analisis data. Dalam penelitian Purnama, Irman Nur Muharani dan kawan-kawan menggunakan teknik analisis
kualitatif, sedangkan saya menggunakan teknik analisis kuantitatif. Selanjutnya yaitu penelitian dari Imratul Maufidah dan Ismail Firaj 2023, yaitu dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis Artificial Intelligence melalui Puzzle Maker pada siswa sekolah dasar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yaitu penelitian tersebut mengimplementasikan pembelajaran berbasis Artificial Intelligence melalui Puzzle Maker, sedangkan saya mengimplementasikan pembelajaran berbasis Artificial Intelligence melalui video interaktif dan untuk meningkatkan keterampilan literasi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah saya jelaskan tadi, di sini terlihat bahwa jelas sekali belum ada penelitian yang membahas media video interaktif matematika berbasis Artificial Intelligence untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa. Maka dari itu, berikut ini adalah kerangka pikir yang menjelaskan alur penelitian saya untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu kerangka pikir, di mana di dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu observasi, di mana saya melakukan observasi di SDN 18 Dodi Kota Bima dengan melibatkan siswa kelas 2. Dalam melakukan observasi tersebut, ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Yang pertama yaitu sebagian siswa belum mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, siswa masih kesulitan dalam memahami konsep matematika. Dan yang terakhir, siswa masih mengalami ketakutan terhadap mata pelajaran matematika. Hal tersebut disebabkan oleh guru masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa merasa bosan dan tingkat pemahaman akan konteks pembelajaran tersebut kurang. Selain itu, kurangnya penggunaan media yang menarik dan interaktif. Penggunaan yang digunakan oleh guru yang ada di SDN 18 Dodi Kota Bima, khususnya dari kelas 2, hanya menggunakan buku cetak dan papan tulis saja, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta dapat meningkatkan keterampilan numerasi siswa. Dalam pembuatan media pembelajaran tersebut, ada beberapa tahapan lagi yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan media dan instrumen, selanjutnya pengembangan media dan instrumen, selanjutnya uji coba awal, uji luas produk, dan terciptanya produk. Dengan terciptanya produk tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan numerasi siswa dan dapat menciptakan pembelajaran matematika yang efektif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil validasi dosen ahli, guru, respon peserta didik, dan observer berupa komentar dan saran untuk bahan revisi produk yang dikembangkan. Sedangkan kuantitatif, data yang diperoleh dari hasil validasi dosen ahli dan guru yang berupa skor penilaian, data yang diperoleh dari respon peserta didik yang berupa skor penilaian, data yang diperoleh dari observer yang berupa skor penilaian, dan data dari skor soal pretest dan post-test. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Datanya diperoleh dari angket dan tes. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SDN 18 Dodi Kota Bima. Kenapa saya tidak mengambil seluruh siswa di kelas 2-nya saja? Karena anggota siswa kelas 2 di SDN 18 Dodi Kota Bima tidak mencukupi populasi ataupun sampel. Siswa kelas 2 di SDN 18 Dodi Kota Bima tidak sampai 20 siswa. Sehingga sampel yang saya gunakan yaitu 30 siswa dari kelas 2 dan 3. 15 kelas eksperimen dan 15 kelas kontrol. Teknik sampel yang saya gunakan yaitu purposive sampling, di mana saya menggunakan teknik ini pada kelas 3 untuk mengidentifikasi kemampuan mereka sesuai dengan kemampuan di kelas 2.
Selanjutnya yaitu analisis data. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi SPSS untuk menganalisis data uji kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan. Sedangkan metode analisis yang saya gunakan yaitu analisis data deskriptif kuantitatif. Demikianlah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan kontribusi berarti bagi bidang pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.